Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Imam Dwi Ajitama, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batang, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi Magister Pendidikan dan pengajar praktik Ibu Hanik Triwidianingsih Magister Pendidikan. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Suradinata berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, pemimpin pembelajaran adalah orang yang memimpin dalam proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menjadi pemimpin pembelajaran harus menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran seperti kurikulum baik intra, ekstra, dan kokurikuler, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, serta pemberdayaan dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Seorang pemimpin pembelajaran dapat mengadopsi kerangka berpikir inquiry apresiatif dalam memimpin perubahan, sehingga mereka lugas dalam mengemas pertanyaan-pertanyaan pemantik dialog yang mengungkap potensi, kekuatan, atau aset individu maupun sekolah demi pencapaian visi bersama. Dalam implementasinya, guru dapat menerapkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset yang menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna sehingga tiap warga dalam komunitas sekolah menjadi lebih produktif. Kita dapat meminjam kerangka dari Green dan Haynes yang memetakan 7 aset utama atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Ketujuh modal utama tersebut dapat membantu pemimpin pembelajaran untuk menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah, sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal sesuai standar nasional pendidikan. Saat merencanakan pembelajaran, guru melakukan pemetaan 7 aset utama yang dimiliki agar dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Misalnya, potensi manusia dengan menggali potensi masing-masing murid untuk melakukan pembelajaran diferensiasi, kompetensi orang tua untuk program kelas inspirasi, lingkungan alam sekitar sekolah untuk sumber belajar. Tujuan sekolah terwujud dalam visi sekolah. Visi sekolah merupakan gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan, dan mendorong semua orang bergerak untuk mencapainya. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Masyarakat sekitar sekolah dapat menjadi aset untuk mewujudkan visi sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan mampu menggali dan menggunakan aset tersebut. Misalnya ada tokoh masyarakat yang dapat dilibatkan untuk berkontribusi dalam kegiatan sekolah, lingkungan sosial warga sekitar sekolah sebagai media studi kasus, budaya masyarakat sebagai penguatan karakter murid. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan.
Sebagai sebuah komunitas, bila sebuah sekolah lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Setiap aset yang dimiliki sekolah apabila dapat dikelola dengan baik, dapat mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan sekolah. Yang dimaksud dengan well-being di sini adalah semua yang terkait dengan kondisi yang berpihak pada murid. Di antaranya kondisi yang membuat murid nyaman untuk belajar sesuai dengan kebutuhan murid, dan lingkungan belajar di sekolah yang sudah memungkinkan anak untuk mendapatkan manfaat maksimal dari belajar. Kaitan dengan modul 1.1. Berpikir berbasis aset merupakan salah satu pendekatan yang memberdayakan, selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pemimpin pembelajaran harus menjalankan filosofi ing madya mangun karso, yaitu memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif, diharapkan guru penggerak mampu menjalankan peran-perannya. Guru penggerak akan mendorong adopsi pemikiran dan tindakan strategis di tengah komunitasnya. Jadi mereka akan lebih banyak membangun percakapan dan kapabilitas strategis komunitasnya, tidak cuma soal operasional dan teknis saja. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. PKBA ini dapat digunakan sebagai pendukung untuk mewujudkan visi sekolah impian. Visi sekolah dapat dicapai jika setiap komponen yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar mampu berkontribusi efektif dengan pengelolaan yang tepat. Ki Hajar Dewantara maupun Diani Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Budaya positif yang terbangun di sekolah merupakan sebuah aset yang dapat mendukung ketercapaian tujuan nasional pendidikan. Kemampuan guru dalam memberikan teladan dan menanamkan budaya positif melalui restitusi menjadi salah satu aset manusia dalam ekosistem sekolah. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan memastikan bahwa dalam prosesnya, anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pemimpin pembelajaran diharapkan mampu mengelola aset yang dimiliki sekolah untuk memastikan setiap murid tercukupi kebutuhan belajarnya. Berbagai aset dapat dipergunakan untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Keterampilan sosial dan emosional yang dimiliki setiap komponen dalam komunitas sekolah merupakan aset yang dapat mendukung tercapainya visi sekolah. Kompetensi melakukan coaching merupakan aset yang dimiliki oleh pemimpin pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan inisiatif pemecahan masalah dan menemukan prakarsa perubahan bagi setiap warga sekolah. Coach diajak berpikir berbasis aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar sebagai sarana meningkatkan kualitas layanan pembelajaran. Sebagai sebuah institusi moral, sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap murid. Kepemimpinan kepala sekolah tentunya berperan sangat besar untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral. Dalam menjalankan perannya, pemimpin pembelajaran tentunya akan menghadapi permasalahan terkait dilema etika dan rujukan moral. Dibutuhkan kemampuan pengambilan keputusan yang efektif melalui analisis 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Kemampuan tersebut termasuk dalam aset politik yang dimiliki oleh sekolah. Sebelumnya saya masih sering berpikir tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sekolah, bahkan cenderung melihat dari segi kekurangan dan menjadikannya penghambat dalam perencanaan suatu program. Mempelajari materi berpikir berbasis aset dalam pengelolaan komunitas sekolah, pola pikir saya berubah dengan mencari segi positif atau kelebihan yang dimiliki oleh setiap komponen. Mencoba menganalisa 7 aset atau modal utama yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar untuk menjadi pendukung ketercapaian visi sekolah. Perlunya membuat pemetaan pemanfaatan tiap aset yang dimiliki untuk dipergunakan sesuai dengan kompetensi dan urgensinya. Saya memandang bahwa setiap elemen dalam komponen ekosistem sekolah mempunyai nilai kebermanfaatan jika dikelola dengan tepat. Untuk memulainya perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, tokoh masyarakat, dan kesetaraan gender. Pengelolaan aset yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran kepada murid sehingga tercipta students well-being. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Tetaplah bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.